Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yaitu materi kedua mengenai software proses model. Nah, adapun software proses telah disinggung ya, sedikit dijelaskan pada materi pertama ya. Nah, kita memahami bahwa membuat software itu memerlukan proses ya, di mana proses ini menjadi suatu lapisan pada software engineering. Nah, kita paham bahwa membuat software memerlukan proses. Adapun kemarin sudah dibahas ya, software proses pada materi pertama, yaitu aktivitas apa saja, proses-proses apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Oke, pada pertemuan kedua kita akan lebih fokus lagi pada software proses, di mana software proses ini bisa kita modelkan, di mana nanti akan ditemui beberapa model pada software proses ini. Oke, langsung saja ini saya sampaikan materi yang kedua mengenai software proses model. Oke, di sini merupakan materi baru atau tepatnya adalah materi kedua ya pada software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah introduction mengenai software proses. Kita akan mengenal istilah proses itu sendiri dan aktivitas. Oke, kita lihat di sini proses perangkat lunak atau software proses adalah serangkaian aktivitas terkait yang mengarah pada produksi sistem perangkat lunak ya. Jadi kita bisa lihat di sini proses perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas terkait. Jadi adanya suatu rangkaian ya, adanya suatu rangkaian aktivitas yang terkait. Jadi aktivitas produksi perangkat lunak itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tetapi merupakan aktivitas yang terstruktur ya, yang terkait, yang membentuk suatu rangkaian. Dan inilah disebut dengan namanya software proses. Proses itu sendiri merupakan kumpulan aktivitas, tindakan, dan tugas yang dilakukan ketika beberapa produk kerja akan dibuat. Ya, jadi kalau kita menyebut suatu proses, definisinya di sini adalah kumpulan aktivitas atau bisa kita sebut kumpulan tindakan maupun tugas. Nah, sedangkan aktivitas itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang luas. Ya, misalkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ya, jadi di sini kita lihat ada perspektif yang berbeda ya ketika kita berbicara mengenai proses, didefinisikan bahwa proses itu adalah kumpulan aktivitas. Ya. Jadi kumpulan aktivitas. Kalau tadi kita bicara software proses, ini adalah kumpulan aktivitas atau serangkaian aktivitas terkait gitu ya, yang mengarah pada suatu produksi perangkat lunak, yaitu software proses. Nah, jadi kita paham di sini bahwa proses ini adalah sekumpulan aktivitas. Sedangkan aktivitas itu sendiri merupakan kegiatan yang di sini dikatakan bahwa capaian tujuannya itu masih sifatnya luas. Misalkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Ada definisi lainnya yang kita sebut sebagai aksi atau action. Ini mencakup serangkaian tugas, ya. Misalnya desain arsitektur yang menghasilkan produk kerja utama, misalnya model arsitektur. Jadi ada lagi istilah aksi ya, atau action. Ini adalah serangkaian tugas. Ya. Jadi misalkan kita sedang melakukan desain arsitektur atau merancang suatu arsitektur perangkat lunak. Nah, ini adalah suatu aksi. Nah, jadi aksi ini mengarah pada suatu produk kerja utama, misalkan adalah model arsitektur. Sedangkan tugas itu sendiri yang disebutkan pada aksi itu merupakan fokus ya. Jadi sebuah tugas ini berfokus atau memiliki fokus pada tujuan yang kecil, namun terdefinisi dengan baik gitu ya. Jadi ada tujuan yang kecil, namun terdefinisi dengan baik. Ya. Jadi segala sesuatu itu memang kalau di software proses itu harus terdefinisi ya. Jadi harus ada
pendefinisiannya. Mau ngapain ya, mau melakukan apa, itu ada pendefinisiannya terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini bahwa sebuah tugas atau task ya berfokus pada tujuan yang kecil. Jadi tujuannya kecil. Beda dengan yang namanya aktivitas tadi ya. Jadi kalau aktivitas itu tujuannya luas ya. Misalkan komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu adalah aktivitas. Jadi tujuannya luas. Sedangkan tujuan yang mengkerucut atau mengecil yang kita lihat di sini adalah yang dinamakan dengan suatu tugas atau task. Misalkan melakukan pengujian unit yang menghasilkan hasil yang nyata. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang ada pada materi software proses ya. Ada proses itu sendiri, sekumpulan aktivitas. Saya rasa kalau ini bisa dipahami dengan baik. Dan aktivitas itu adalah kegiatan ya. Jadi kita melakukan aktivitas, berarti kita sedang melakukan kegiatan. Nah, di sini capaiannya, tujuannya ini sifatnya masih luas ya. Jadi kita mau kerja gitu ya. Jadi ini kita lagi belajar. Ini kan suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dimana belajar itu kan capaiannya tujuannya itu luas ya. Jadi belajar apa? Nah ini bisa kita detailkan ya. Atau misalkan bekerja itu suatu kegiatan atau suatu aktivitas gitu ya. Nah itu kan tujuannya luas ya, bekerja. Nah kerjaannya apa yang dikerjakan gitu kan ya? Apa yang dikerjakan? Atau kalau mahasiswa belajar apa yang dipelajari gitu ya. Nah kalau belajar aktivitas atau kegiatannya itu luas ya sifatnya. Nah, apa yang dipelajari gitu ya, ini mulai mengkerucut ya mengkerucut ya, pada suatu aksi gitu ya, suatu aksi ya. Suatu aksi ini merupakan serangkaian tugas yang menghasilkan produk kerja utama. Misalkan lagi belajar software proses gitu ya, lagi belajar software proses ini sedang melakukan aksi gitu ya, belajar software proses. Jadi dari aktivitas belajar tadi sifatnya luas ya, tujuannya apa? Tujuannya luas ya, mungkin menambah pengetahuan itu ya, aksi yang dilakukan apa ya. Jadi kita mengerjakan serangkaian tugas gitu ya. Nah, tugasnya apa? Misalkan mengerjakan tugas untuk menjawab soal software proses. Nah ini kan tujuannya kecil tapi terdefinisi dengan baik dan menghasilkan hasil yang nyata. Nah dari sini pengajar bisa lihat, oh ini sudah paham, ini belum paham ya, karena dia sudah mengerjakan tugas gitu ya. Ini ada wujud yang nyata gitu ya. Oke, nanti kalau memang masih roaming bisa dipelajari lagi ya, bisa dibaca lagi ya. Oke, tapi jangan terlena oleh definisi-definisi ini karena ini bukan sesuatu yang memang kita fokuskan hanya di sini saja, melainkan nanti ada yang juga model yang perlu kita perhatikan juga. Oke, kita lihat di sini software proses ada banyak ya, software atau proses perangkat lunak ya, software proses atau proses perangkat lunak yang berbeda. Jadi ada banyak proses perangkat lunak atau software proses yang berbeda. Tidak ada proses yang ideal dan tidak ada proses perangkat lunak yang benar atau salah. Sebagian besar organisasi telah mengembangkan proses pengembangan perangkat lunak mereka sendiri. Kita lihat ada 4 aktivitas rekayasa perangkat lunak dasar meliputi software specification, software development, software validation, software evolution. Ini kemarin di materi pertama juga ada. Lalu selain mendeskripsikan proses, penting juga mendeskripsikan produk, peran atau role, kondisi sebelum dan sesudah, pre and post condition. Terdapat 2 tipe ya software proses. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi software proses itu nanti macamnya banyak, tetapi di sini kita lihat hanya ada 2 jenis software proses. Yang pertama adalah plan driven process, merupakan proses di mana semua kegiatan proses telah direncanakan terlebih dahulu dan kemajuan diukur terhadap rencana tersebut. Oke ya. Yang kedua adalah in agile process, merupakan perencanaan ya, tambahan dan lebih mudah untuk mengubah proses yang mencerminkan perubahan dan pelanggan. Oke ya. Jadi yang kedua ini sifatnya dinamis ya, yang agile. Sedangkan yang plan driven ini semua berdasarkan rencana. Oke, nah dari 2 tipe software proses ini kita bisa lihat ada software atau jenis software yang cocok ya dalam pengembangannya
menggunakan plan driven, ada juga yang cocok menggunakan agile. Misal kita kalau lihat sekarang ada startup ya, aplikasi startup. Nah, aplikasi startup ini tentunya biasanya ya tidak direncanakan secara detail ya. Karena startup itu sifatnya dinamis ya. Sifatnya dinamis, sejalannya waktu nanti ada perubahan-perubahan karena trennya apa sekarang gitu ya. Kita lagi mengembangkan software apa, trennya apa, karena startup ini kan akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dia cenderung mengikuti tren yang ada, jadi ini akan selalu berubah. Nah, disinilah cocok ketika menggunakan agile. Sedangkan proyek ya yang biasa dibuat ya, atau misalkan ada project software atau perangkat lunak, nah ini lebih cocok menggunakan plan driven karena kalau proyek ini biasanya rencananya itu sudah jelas ya, mau bikin apa ya, itu sudah matang, yang dibuat apa saja itu sudah matang gitu ya. Nah ini cocok menggunakan plan driven process. Kita lihat di sini ada proses framework. Suatu kerangka kerja proses atau proses framework menetapkan dasar untuk proses rekayasa perangkat lunak secara lengkap dengan mengidentifikasi sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang berlaku untuk semua proyek perangkat lunak, terlepas dari ukuran atau kompleksitasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada yang namanya kerangka kerja proses atau proses framework. Ini adalah dasar ya untuk proses rekayasa perangkat lunak. Kerangka kerja proses juga mencakup aktivitas-aktivitas penyangga atau di sini disebut dengan umbrella activities yang berlaku untuk seluruh proses perangkat lunak. Kita lihat ada kerangka kerja proses yang bisa kita jalankan, yang di sini menjadi suatu standar gitu ya. Karena tadi disampaikan bahwa software proses itu macamnya banyak gitu ya. Setiap organisasi perusahaan bahkan dia bisa punya software proses sendiri gitu ya. Tetapi kita lihat di sini ada kerangka kerja yang bisa kita gunakan, yang kita gunakan sebagai dasar dalam proses rekayasa perangkat lunak. Ada communication ya, yang kedua ada planning, yang ketiga ada modeling, ada construction, dan ada deployment. Oke, sedangkan aktivitas-aktivitas penyangga atau yang disebut dengan umbrella activities adalah software project tracking and control, ya, risk management, ada software quality assurance, technical review, measurement, software configuration management, reusability management, work product preparation and production ya. Nah, jadi aktivitas penyangga ini ada ya di seluruh ya proses perangkat lunak. Jadi dia sebagai penyangga ya. Nah, kita bisa lihat di sini seperti software project tracking and control. Jadi di setiap proses ini ada kontrolnya ya. Jadi ketika kita melakukan planning ini ada kontrolnya, modeling ada kontrolnya ya, construction diawasi ya, dikontrol, deployment-nya. Nah, ini adalah aktivitas penyangga. Terus setiap proses juga punya resiko ya. Tentu ini ada risk management-nya. Setiap proses tentunya juga ada jaminan kualitasnya yang diterapkan. Ada pengukurannya, sudah selesai atau belum ya. Ada review-nya gitu ya. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas penyangga. Nah, ada framework activities ya dari framework proses tadi ya, common proses framework yang bisa kita lihat ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Ini juga menetapkan serangkaian aktivitas ya yang terdiri dari komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, jadi ini aktivitas ini kita pahami tadi sifatnya itu masih luas ya. Jadi misalnya komunikasi, apa yang dikomunikasikan gitu ya. Modeling, apa yang dimodelkan itu masih tujuannya luas ya, memodelkan. Nah, di sini kita lihat ya, software proses ada di dalamnya proses framework ya. Proses framework ini adalah kerangka kerja proses yang kita gunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Ada tadi communication ya, ada planning, ada modeling, construction, dan deployment. Nah, setiap proses ya pada
proses framework ini ya, ada communication, ada modeling itu disangga ya oleh aktivitas ya penyangga. Ada umbrella activities gitu. Kalau kita lihat tuh dipayungi gitu ya si proses-proses ini, artinya dia didukung gitu ya oleh serangkaian proses yang ada pada umbrella activities seperti tadi ya, software project tracking and control ya, risk management gitu ya. Nah, di setiap aktivitas ya pada umbrella ini ada framework activity ya. Nah, di mana activity ini kita pahami adalah sesuatu kegiatan yang tujuannya itu masih luas. Nah, tentu di dalamnya ini ada aksi ya. Aksinya apa ya? Software engineering action yang pertama apa ya? Terus software engineering action yang kedua apa ya? Jadi framework activity ini tadi ya, baik ini ya communication ya. Communication ini apa saja nanti ya terkait dengan yang dilakukan ya, ada aksi-aksi yang sudah didefinisikan. Lalu untuk aksi-aksi yang sudah didefinisikan pada setiap framework activity ya di sini, ini kita lihat ada sekumpulan task ya atau sekumpulan tugas. Ya, misalkan work task-nya apa ya, tugas kerjanya apa, produk kerjanya apa ya, terus poin ya, jaminan kualitasnya apa ya, project milestone-nya sampai mana gitu ya. Nah, jadi di setiap task ya itu ada seperti itu ya. Ya, jadi di setiap task ada ya. Nah, disinilah software process framework ya yang didukung oleh umbrella activities ya ini sangat bisa ya akan membantu bagaimana kita mengembangkan suatu produk ya perangkat lunak dengan baik ya. Karena ada quality controlnya ya. Jadi di setiap aksi ini ada work task-nya apa saja nih, work produknya apa ya, quality assurance point-nya apa ya. Oke, setelah kita pahami software proses ya terkait dengan software proses itu apa, lalu kita akan lihat di sini yang namanya proses flow atau aliran proses. Satu aspek penting dari software proses adalah aliran proses ya atau proses flow. Jadi kita lihat tadi ada yang namanya proses ya. Proses itu ada alirannya, ya ada flow-nya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena ini memang ketika dijalankan ya ini bisa membentuk suatu aliran. Nah, tinggal situasi di lapangan itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat secara gambarannya ya. Secara gambarnya di sini visualnya memang perlu digambarkan biar bisa melihat aliran yang terjadi seperti apa ya. Kita lihat dari yang pertama ini ada linear process flow ya. Jadi aliran proses secara linear. Di mana proses-proses ini berjalan secara sekuensial ya, secara berurutan. Dimulai dari komunikasi dan berakhir pada deployment. Ya. Dengan iteratif proses flow ini mengulangi satu atau lebih kegiatan sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Jadi misalkan komunikasi dengan planning ini dia akan berputar terus ya. Communication ini lebih kepada requirement gathering ya, jadi mengumpulkan kebutuhan ya, berkomunikasi dengan stakeholder ya, klien, lalu melakukan perencanaan ya, planning. Mungkin ketika melakukan perencanaan ada sesuatu yang ditanyakan ya itu kembali lagi ke communication gitu ya, sampai nanti benar-benar matang planningnya, baru setelah itu ke modeling. Nah, modeling di sini juga pada proses modeling ini juga ada aktivitas lain ya seperti analisis dan desain, itu akan berputar-putar di situ. Lalu setelah modeling matang lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu construction. Nah, construction ini dibuatlah suatu program, diuji, lalu dikomunikasikan lagi ya, kembali lagi ke depan, dikomunikasikan ke klien atau stakeholder untuk melihat dari program yang sudah dibuat gitu ya. Oke, baru setelah ini kalau muter-muter terus di sini sudah matang construction-nya, baru di-deploy ya, diunggah ya atau mungkin ditempatkan di lingkungan yang sebenarnya. Nah, di sini
Ada lagi yang namanya evolutionary process flow, menjalankan aktivitas dengan cara melingkar. Setiap rangkaian melalui 5 aktivitas yang mengarah ke versi perangkat lunak yang lebih lengkap, gitu ya. Jadi di setiap lingkarnya ini ya, di setiap circle ya, yang muncul ini ada yang namanya increment release. Ya, jadi ini mengacu kepada konsep evolution ya. Evolution ini kan evolusi di mana setiap saat itu bisa berevolusi atau berkembang gitu ya, secara terus-menerus ya. Jadi software ini bisa berevolusi ya. Kita paham di sini bahwa software bisa berevolusi ya, dengan adanya penambahan secara terus-menerus. Jadi ini biasanya dilakukan secara cepat ya. Prosesnya berjalan secara sekuensial ya, artinya berurutan. Communication, planning, modeling, construction, deployment. Tapi yang dikerjakan ini bukanlah semua fitur ya, bukan suatu versi lengkap dari perangkat lunak yang seharusnya dikerjakan, tetapi mungkin kita bisa buat dulu function atau fitur yang memang urgent ya, memang penting harus dikerjakan. Ya, baru setelah itu kita komunikasikan lagi planning, modeling, construction, deployment, kita rilis lagi ya versi yang lebih lengkap ya. Jadi di setiap putarannya itu akan selalu menambah yang namanya fitur yang dia punya gitu ya. Kalau seperti ini semakin lama kan akan semakin lengkap gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada parallel process flow, yaitu ada proses yang berjalan secara paralel, misalkan communication dengan planning, di satu sisi ada tim lain yang melakukan pemodelan gitu ya. Jadi communication planning mungkin dilakukan oleh sistem analis ya, bekerja melakukan suatu perencanaan atau project manager gitu ya, yang dia bertemu dengan stakeholder, klien. Di satu sisi, tim lain sedang melakukan pemodelan. Gitu ya. Baru nanti setelah planning selesai ya, sama-sama ya, masuk di tahapan pemodelan, dilanjutkan secara sekuensial, bertahap ya, atau berurutan, modeling, construction, deployment selesai. Gitu ya. Kita lihat setelah kita pahami bahwa proses itu punya suatu aliran atau proses flow, ada juga software proses ini punya yang namanya model ya. Jadi modelnya apa aja gitu ya. Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Suatu software proses model ini adalah suatu representasi abstrak dari suatu proses. Hal ini menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Jadi ini perspektifnya bisa lain ya. Nah, perspektif itulah yang membentuk suatu model. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini model proses perangkat lunak biasa disebut software development life cycle ya, atau SDLC model, adalah representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Setiap model proses menetapkan aliran proses ya, yaitu cara elemen-elemen proses saling terkait satu sama lain gitu ya. Jadi tadi kita pahami ada aliran proses ya, atau proses flow. Nah, di setiap model proses ini juga ada aliran prosesnya gitu ya. Nah, sedangkan perspektif ini tadi ya, perspektif proses model menetapkan serangkaian elemen proses, aktivitas tenaga kerja, tindakan rekayasa perangkat lunak, tugas, produk kerja, jaminan kualitas, dan mekanisme kontrol perubahan untuk setiap proyek. Kita lihat di sini preskriptif ya, maaf ya, tadi adalah preskriptif ya, bukan perspektif, menetapkan serangkaian elemen proses ya, aktivitas tenaga kerja, tindakan rekayasa perangkat lunak, tugas, produk kerja, jaminan kualitas, dan mekanisme kontrol perubahan untuk setiap proyek. Nah, kita lihat di sini proses modelnya ada apa aja, yaitu waterfall model, ada V model, increment model, evolutionary model, ada dua jenis yaitu prototyping dan spiral. Oke, kita lihat model yang pertama yaitu adalah waterfall model. Waterfall model ini ada dua versi ya, ada yang mendefinisikan requirement terlebih dahulu ya, lalu dilanjutkan dengan system and software design,
lalu implementasi dan unit testing, integrasi dan sistem testing, dan selanjutnya pengoperasian dan maintenance. Nah, sedangkan yang gambar kedua ya, waterfall model dengan versi yang berbeda, yang dimana kita sudah tahu ya, software proses yang familiar dengan yang kita pelajari kemarin, ada communication, planning, modeling, construction, deployment. Jadi di setiap proses itu ada aktivitasnya gitu ya, ada project inisiasi, ada requirement gathering, ada di planning ada estimasi, scheduling, tracking, di modeling ada aktivitas analisis, ada aktivitas desain, di construction ada code, ada testing, deployment ada delivery, support, and feedback. Oke, ini kita lihat dengan tanda panah yang kita lihat ini dilakukanlah suatu pekerjaan ya, pembangunan software secara berurutan, dimulai dari communication, planning, modeling, construction, dan deployment ya. Jadi panahnya itu sesuai ya, berjalan ke depan gitu ya. Waterfall model disebut juga dengan classic life cycle ya, merupakan pendekatan sistematis dan sekuensial untuk pengembangan peratunak yang dimulai dari spesifikasi kebutuhan dari pelanggan dan berkembang melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan deployment yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan untuk penyelesaian perangkat lunak. Ya. Waterfall model adalah contoh proses berbasis rencana atau tadi plan driven process ya. Jadi kita lihat ada dua jenis proses ya, ada plan driven sama yang satu in agile. Nah, jadi kalau waterfall model itu lebih kepada software yang jenisnya ini ya, proses yang jenisnya ini adalah plan driven process. Nah, dilihat dari gambarnya juga kita tahu bahwa ini mengusung ya aliran proses yaitu adalah yang linear gitu ya. Jadi tadi ada proses flow ya atau aliran proses, ada linear, ada iteratif ya, ada evolutionary gitu kan. Nah, ini kalau dilihat dari panahnya ini sudah jelas bahwa ini termasuk proses flow yang linear. Ya. Jadi setiap proses model ini dia mengusung ya aliran proses ya. Jadi ada aliran proses di dalamnya. Nah, dilihat di sini kita lihat merencanakan dan menjadwalkan semua aktivitas proses sebelum memulai pengembangan perangkat lunak. Hasil dari setiap tahapan dalam model waterfall adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui. Jadi setiap tahapannya communication, ada yang namanya planning, modeling, construction itu harus selalu disetujui gitu ya di setiap langkahnya. Jadi kalau nggak disetujui ya dia nggak akan move ya, nggak akan menuju ke tahapan selanjutnya gitu ya. Ya inilah repotnya menggunakan waterfall. Jadi harus menyediakan dokumentasi ya. Setidaknya ada dokumen yang dimana kita harus setuju ya, baru melangkah ke yang fase selanjutnya. Ya. Fase berikutnya tidak boleh dimulai hingga fase sebelumnya selesai. Nah permasalahannya apa? Yaitu proyek nyata jarang mengikuti aliran berurutan. Jadi pada kenyataannya suatu proyek itu jarang mengikuti aliran berurutan atau proses flow yang linear. Seringkali sulit bagi pelanggan untuk menyatakan semua persyaratan secara eksplisit. Nah, kita lihat di sini ketika menggunakan waterfall ya, pelanggan itu atau yang akan dibikinkan software itu dia harus bisa menyampaikan persyaratan sistem secara jelas. Ya, kadangkala pelanggan ini kan background-nya beda-beda. Ada yang paham IT, ada yang nggak paham ya. Kadangkala masih mengalami kesulitan ya. Ketika harus menyampaikan persyaratan atau kebutuhan ya. Sistem itu di awal. Ya. Nah, pelanggan yang ketiga ya, pelanggan tidak sabar menunggu hasil program hingga akhir jangka waktu proyek. Jadi kelemahannya penerapan waterfall di sini untuk melihat sampai programnya nanti seperti apa itu sangat lama ya. Karena setiap langkah harus selesai dulu ya. Communication, planning ya, modeling ya. Ini harus selesai dulu dan setiap tahapannya ini harus ada ACC-nya ya. Jadi ACC dulu ya, dokumen disetujui,
baru berpindah ke tahapan selanjutnya. Planning ya, membuat schedule ya, membuat risiko, perencanaan, terus melakukan list terhadap sumber daya resource baik komputer maupun SDM-nya. Nah, baru kalau sudah ACC masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi sangat lama untuk melihat hasil programnya seperti apa. Lalu kapan menggunakan waterfall model? Kita lihat yang pertama, ketika persyaratan dipahami dengan baik dan jelas, tidak ada persyaratan yang ambigu. Saat perubahan cukup terbatas selama proses desain. Ya. Jadi kalau pelanggan itu bisa menyampaikan ya persyaratan sistem dengan jelas, gitu ya. Ketika persyaratannya dipahami dengan baik, disampaikan dengan jelas, tidak ada yang ambigu, semuanya clear ya persyaratannya, kebutuhannya seperti apa, itu bisa menggunakan waterfall. Dan di sini juga proses desainnya itu juga terbatas ya, jadi tidak sering mengubah-ubah ya. Nah kalau masih sering mengubah-ubah nggak cocok ya pakai waterfall. Nah di sini kalau masih sering melakukan perubahan berarti memang dari sisi kebutuhan ya persyaratannya itu belum matang. Ketika teknologi dipahami dan tersedia sumber daya yang cukup dengan keahlian yang dibutuhkan ya. Jadi yang ketiga ini memang ketika teknologi dipahami dengan baik ya. Jadi di waterfall itu bukan hanya persyaratannya yang dipahami dengan baik, tetapi juga teknologinya juga harus dipahami dengan baik ya. Sumber dayanya juga harus cukup ya, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Nah, kalau ada project software yang memang menggunakan teknologi yang baru gitu ya, ini tidak cocok ya menggunakan waterfall karena dia disampaikan ya teknologinya itu sudah familiar ya, sudah bisa dipahami dengan baik dan punya sumber daya manusianya itu keahliannya itu juga sudah cukup untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru ya, challenge itu ya, ya jangan pakai waterfall ya, pakai yang lain saja ya. Karena SDM-nya juga belum pernah buat gitu ya, belum pernah buat yang kayak gitu ya dengan teknologi yang baru ya, itu akan semakin lama ya membuat sistemnya. Oke, lalu waterfall ini cocok untuk apa ya? Kita lihat yang pertama adalah embedded system, di mana perangkat lunak harus berinteraksi dengan sistem perangkat keras ya. Jadi sistem tertanam ya, karena perangkat keras tidak fleksibel ya. Jadi perangkat keras itu tidak fleksibel, biasanya tidak mungkin untuk menunda keputusan tentang fungsionalitas perangkat lunak sampai perangkat lunak itu diterapkan. Ya. Jadi kalau embedded system cocok menggunakan waterfall model. Yang kedua adalah critical system yang memang memerlukan analisis keselamatan dan keamanan ekstensif dari spesifikasi dan desain perangkat lunak. Dalam sistem ini, spesifikasi dan dokumen desain harus lengkap sehingga dapat dilakukan analisis. Masalah terkait keselamatan dalam spesifikasi dan desain biasanya sangat mahal untuk diperbaiki pada tahap implementasi. Jadi critical system ya terkait dengan aspek keamanan ya, keselamatan ini kan membutuhkan suatu pemahaman yang komprehensif ya, suatu aksi yang memang harus detail gitu ya. Jadi misalnya kita buat sistem untuk mendeteksi denyut jantung pasien gitu ya. Nah, jadi denyut jantung pasien ini adalah sesuatu yang kritis gitu ya. Nah, maka ini sangat penting untuk membuat spesifikasi dengan baik ya. Terkait dengan alat tadi yang tidak bisa mentolerir ya, yang tidak bisa mentolerir keterlambatan, kita juga harus membuat sistem yang robust ya, yang tangguh, yang bisa diandalkan. Ya, jadi ini cocok untuk critical system, embedded system yang dia kaitannya dengan perangkat keras yang dimana perangkat keras itu tidak ada toleransi terhadap kesalahan ya, keterlambatan gitu ya. Ini harus baik sistem yang kita buat, lalu critical system juga demikian karena ada aspek keselamatan dan keamanan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah large software system ya, sistem software yang besar ya. Nah, di mana sistem rekayasa lebih luas yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan mitra gitu ya. Jadi kita buat software yang dimana memang softwarenya ini bisa digunakan oleh beberapa perusahaan mitra gitu.
Ini kan sudah termasuk yang besar gitu ya, sistem yang enggak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tapi bisa di-sharing atau digunakan oleh perusahaan mitra. Perangkat keras dalam sistem dapat dikembangkan dengan menggunakan model yang serupa dan perusahaan merasa lebih mudah untuk menggunakan model umum untuk perangkat keras dan perangkat lebih lanjut jika beberapa perusahaan terlibat. Spesifikasi lengkap mungkin diperlukan untuk memungkinkan pengembangan subsistem yang berbeda secara independen gitu ya. Nah, jadi mungkin masih ingat dulu di materi awal itu mengenai sistem engineering gitu ya. Jadi rekayasa sistem. Nah, rekayasa sistem ini melibatkan yang namanya hardware, software, dan proses engineering itu sendiri atau rekayasa proses ya. Nah, di sini cocok ya menggunakan waterfall ya. Jadi waterfall cocok untuk 3 hal, yaitu embedded system, critical system, dan large software system. Di mana kita pahami kapan kita menggunakan ini ketika kebutuhan atau persyaratan itu jelas ya, clear ya. Tidak ada persyaratan yang ambigu. Kita punya tim yang cukup ya dengan teknologi yang familiar ya. Perubahannya desain tidak banyak atau terbatas, bisa menerima keterbatasan dari perubahan desain, karena desain itu kan kadang kita bicara mengenai selera ya itu ya. Jadi kadangkala sering diubah-ubah gitu ya. Nah di sini kalau waterfall nggak bisa, ya harus cukup ya, terbatas ya. Oke, selanjutnya kita mengenal varian yang kedua dari waterfall. Varian yang kedua ini adalah V-model. V-model ini sebenarnya berbasis pada waterfall, namun dia memiliki kegiatan pengujian yang lengkap. Gitu ya. Kita lihat di sini ada requirement modeling, ada architectural design, component design, code generation. Di mana di setiap kegiatan ini ya, setiap kegiatan ini ada pengecekan dari testingnya, di mana proses testing ini ditunjukkan oleh panah dari bawah ke atas ya. Sedangkan proses pembuatannya itu ditunjukkan oleh panah dari atas ke bawah. Kita bisa lihat dari requirement modeling ya, kita memodelkan kebutuhan, mendesain arsitektur, mendesain komponen, membuat code. Nah, ini adalah proses-proses yang kita terapkan untuk membuat software ya. Jadilah suatu software yang bisa dieksekut ya, atau executable software yang bisa di-run ya, bisa dijalankan. Nah, ini panah yang mengarah ke bawah, sedangkan panah yang mengarah ke atas itu lebih kepada pengujian, di mana setiap proses misalkan code generation dalam pembuatan code ini disandingkan dengan kegiatan pengujian unit ya. Jadi unit testing dicek ya. Dan unit testing ini tentu ketika kita melihat unit ya, ini tidak bisa lepas dari komponen desain. Jadi kalau orang mau menguji ya, seorang software tester mau menguji menggunakan unit testing, dia akan membaca desain komponen ya. Jadi komponen desainnya seperti apa, unit-unitnya apa saja nih. Jadi kita akan mulai dari unit yang mana dulu. Nah lalu dilanjutkan ketika unit testing sudah selesai, yaitu adalah integration testing. Integration testing ini pengujian yang diintegrasikan dari unit-unit yang sudah diuji itu diintegrasikan. Nah tentu ketika kita mengintegrasikan ini kita perlu melihat dari sisi architectural design. Jadi perancangan arsitekturnya seperti apa, unit-unitnya itu seperti apa ya, pengelompokannya. Lalu setelah unit-unit itu kita coba ya mengintegrasikan dan kita uji, selanjutnya adalah sistem testing. Tentu sistem testing ini akan melihat dari sisi architectural design dan requirement modeling, karena kalau kita uji sistem tentu kita juga melihat kebutuhannya apa saja. Sistem itu bisa apa saja, itu yang akan kita lihat. Yang terakhir adalah acceptance testing ya. Acceptance testing ini adalah pengujian penerimaan terkait dengan software ini bisa diterima atau tidak, sudah sesuai dengan requirement atau belum. Nah, jadi penerimaan itu dasarnya adalah requirement. Jadi tidak bisa subjektif ya, kayaknya jelek nih gitu ya, sudah nggak usah aja lah, nggak lolos gitu ya, buat lagi gitu ya. Jadi tidak bisa ya dengan aspek subjektif, tetapi harus melihat dari sisi requirement. Ya, requirement-nya sistem itu bisa ngapain aja, fiturnya apa saja. Nah, kita akan cek ya, oh,
valid bisa ya, bisa ada jalan gitu ya. Nah, oke bisa diterima. Nah itu selesai gitu ya. Oke, V model menggambarkan hubungan tindakan jaminan kualitas terhadap tindakan yang terkait dengan komunikasi, pemodelan, dan kegiatan konstruksi awal. Saat tim perangkat lunak bergerak ke sisi kiri dari V, persyaratan masalah dasar diperbaiki menjadi representasi teknis dan masalah yang semakin mendetail dan solusinya. Oke ya, jadi sebenarnya untuk jaminan kualitas saja ya, panah ke atas ini. Setelah kode dibuat, tim naik ke sisi kanan V yang pada dasarnya melakukan serangkaian tes atau tindakan jaminan kualitas yang memvalidasi setiap model yang dibuat saat tim bergerak ke sisi kiri. Ya. Jadi memvalidasi dari apa yang sudah dikerjakan pada sisi kiri. Ya. V model menyediakan cara untuk memvisualisasikan bagaimana tindakan verifikasi dan validasi diterapkan pada pekerjaan teknik sebelumnya. Ya. Itu waterfall model kita sudah lihat di situ ada waterfall model yang biasa maupun yang varian V model. Selanjutnya ada incremental model. Incremental model merupakan gabungan antara model linear sequential dan prototyping. Ini apalagi nih ya, linear sequential dan prototyping ya. Kita lihat ya kalau linear sequential ya, linear itu artinya lurus yang memang pekerjaannya itu dijalankan secara bertahap gitu ya, sequential, step by step ya. Modeling selesai baru masuk ke construction selesai baru masuk ke namanya deployment gitu ya. Nah ini sequential, step by step ya. Tapi dia menggabungkan yang namanya prototyping. Prototyping itu seperti evolutionary ya. Jadi ada increment release ya. Jadi di setiap cycle-nya ya dari linear sequence ini dia ada yang dirilis dan rilis selanjutnya harus menambah dari rilis yang pertama. Semakin lama kan akan semakin lengkap kan itu ya. Nah, setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverable atau dapat dikirim ya. Increment pertama merupakan produk inti atau core yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya ya. Jadi kita lihat di sini kalau model yang waterfall itu kan semuanya dikerjakan secara utuh ya. Jadi kebutuhannya dipahami dengan baik gitu ya. Baru setelah itu dimodelkan. Modelkan juga harus lengkap semua pemodelannya. Baru setelah itu dilakukan pembangunan ya, construction, code testing harus benar-benar lengkap gitu ya. Semuanya dilakukan code. Nah, sedangkan kebutuhan ya sistem yang dikembangkan itu kan besar gitu ya. Nah, ada di mana suatu model pengembangan itu ini kita memecah ya, memecah-mecah produknya. Jadi kalau kita buka yang namanya software ya itu kan tentu ada core ya atau fungsional inti ya. Ini misalkan di online shop ya. Kalau kita mau buat online shop, produk inti atau fungsional yang paling utama yang kita buat itu apa ya? Misalkan intinya adalah online shop kan mau jualan gitu ya, berarti display produk ya. Berarti fungsional display produk itu harus kita buat dulu. Nah, baru setelah display produk, apalagi menambah ke keranjang belanja, itu ya misalkan. Nah, increment yang kedua ada add to chart ya, menambah fitur menambah ke keranjang belanja. Oh, setelah keranjang belanja sudah bisa ya, increment ketiga apa ya? Increment ketiga misalkan terkait dengan membership gitu ya, registrasi member ya. Registrasi berhasil apa login ya, terus gimana membernya itu bisa melakukan pembelian secara utuh ya. Akhirnya kan jadi suatu rangkaian online shop yang memang sudah jadi satu ya, dari display produk ada, add to cart ada, registrasi ada, login. Oh ya, satu lagi terakhir misalkan increment yang terakhir adalah masalah payment ya, pembayaran gitu ya. Nah, jadi tidak semua software proses model itu dikerjakan secara utuh ya, tetapi ada juga model seperti ini, increment model, di mana kita mengerjakan softwarenya itu satu-satu ya. Satu-satu di sini maksudnya adalah produk intinya dulu atau core yang dikerjakan. Setelah itu increment kedua yang fungsional yang kedua dan seterusnya. Oke, kita lihat seperti ini ya. Ini ada software functionality and fitur pada sumbu
Y ya, atau yang vertikal, ada juga project calendar time atau sumbu X ya. Jadi semakin lama ya, dia akan mendapatkan increment yang produk itu akan selalu bertambah itu ya. Kalau dilihat dari project calendar time, semakin lama ya atau semakin ke kanan kan akan produk itu akan meningkat terus ya dari sisi fungsionalitinya ya. Jadi dimulai dari kiri bawah ya, di mana fungsionality dan fiturnya itu masih rendah, artinya masih core yang dibangun, yang increment pertama, dijalankan dengan linear sequence, communication, planning, modeling, construction, dan deployment dijalankan secara sekuensial ya. Sudah jadi ya display produk, baru dijalankan increment yang kedua. Increment kedua tadi, misalkan dapur cat tadi, nambahin buat keranjang belanja. Lalu udah selesai ya sampai nanti finish ya, terakhir itu adalah suatu sistem yang memang utuh ya, yang bisa dijalankan sesuai dengan skenario ya. Oke, kita lihat delivery of increment, a core product, dan intermediate product. A core product merupakan persyaratan dasar ditangani, namun banyak fitur tambahan tidak dikirimkan. Jadi di increment model ini yang kita buat adalah persyaratan dasar dulu. Sistem bisa ngapain yang penting itu, lalu intermediate product, increment selanjutnya membahas modifikasi produk inti serta fitur dan fungsionalitas tambahan. Jadi ketika mengerjakan di fase increment kedua itu tidak lantas yang increment pertama tadi itu kita skip gitu ya, tetapi pasti yang namanya increment pertama yang sudah kita sampaikan ke customer itu biasanya ada revisi. Nah, revisinya itu sambil dikerjakan dalam pembuatan increment kedua gitu ya. Yang dimaksud dengan intermediate product yang pertama gitu ya. Dan dilanjutkan seterusnya sampai nanti proses ini diulang-ulang dengan fitur yang bertambah sampai memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu final product adalah produk lengkap yang diproduksi dan dikirim. Tinggal model ya, suatu contoh proses yang lain ya, kita bisa lihat di sini ada outline description ya. Kita lihat bahwa pengembangan itu selalu dimulai dari suatu deskripsi ya terkait dengan peran lunak yang ingin kita kembangkan. Concurrent activities ya ini aktivitas yang dilakukan secara serempak ya. Kita membuat spesifikasi, development dan validasi ya. Lalu yang kita buat yang pertama adalah initial version. Yang version kita buat nanti dikembalikan ke concurrent activity ya. Lalu dikembalikan lagi ke intermediate version dan terakhir adalah final version. Incremental development didasarkan pada gagasan pengembangan implementasi awal, mendapatkan umpan balik dari pengguna, mengembangkan perangkat lunak melalui beberapa versi hingga sistem yang dibutuhkan lengkap. If specification, development, and validation activities are interlinked rather than separate with rapid feedback across activities. Ya. Nah, kita lihat di sini bagian fundamental dari pendekatan agile ya. Ini increment model yang mencerminkan cara memecahkan masalah. Ya. Sebuah solusi dikembangkan melalui serangkaian langkah dan backtracking yang memungkinkan pengembang melakukan evaluasi atau mengambil tindakan korektif ketika ditemukan kesalahan. Ya. Jadi dengan cara seperti ini ya, adaptasi akan lebih memungkinkan dilakukan ya. Jadi koreksi-koreksi itu akan lebih bermunculan ya. Nah, disinilah tantangan ya bagi pengembang ya, bagaimana mengendalikan perubahan gitu ya. Karena kalau berubah terus ya nanti bisa jadi nggak selesai ya, berubah terus gitu ya. Nah, kita lihat lebih murah dan lebih mudah untuk membuat perubahan dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Jadi intinya lebih mudah ya melakukan perubahan pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan daripada final version ya udah jadi seperti waterfall lalu si klien mencoba ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Nah, perubahannya itu lebih sulit ya dan tentu biayanya lebih mahal gitu ya. Pelanggan dapat mengevaluasi sistem pada tahap yang relatif awal dalam pengembangan untuk melihat apakah sistem tersebut memberikan apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi bisa mengevaluasi sistem secara
lebih awal ya, relatif lebih awal. Karena dia sudah melihat ya bentuknya seperti apa. Itu yang dinamakan dengan prototyping ya. Kita membuat prototype, yaitu adalah perangkat lunak yang belum seutuhnya jadi prototype ya, rancang bangun. Keuntungan increment model, biaya penerapan perubahan atas requirement berkurang, jumlah analisis dan dokumentasi yang harus dilakukan jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk waterfall model. Lebih mudah mendapatkan umpan balik pelanggan atas pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan. Pelanggan dapat mengomentari demonstrasi perangkat lunak dan melihat seberapa banyak yang telah diterapkan. Pengiriman dan penerapan awal perangkat lunak atau deployment memungkinkan, meskipun semua fungsionalitas belum disertakan. Pelanggan dapat menggunakan dan mendapatkan nilai dari perangkat lunak lebih awal dari model waterfall. Oke ya, jadi bagi pelanggan yang memang tadi ya dari sisi persyaratan kebutuhannya itu sulit untuk mendefinisikan ya, jadi bisa menggunakan yang model prototyping seperti ini ya, increment model. Lalu masalah pendekatan increment, proses tidak terlihat sangat sulit bagi manajer untuk mengukur kemajuan. Jadi masalahnya di sini ya. Jadi mengukur kemajuan itu sulit ya. Kalau yang model sequence tadi, yang waterfall itu lebih mudah ya. Struktur sistem cenderung menurun seiring bertambahnya penambahan baru karena fungsionalitas baru ditambahkan dengan cara apapun yang memungkinkan. Gitu ya. Nah ini masalahnya ya. Ya, jadi kalau kita mau mengembangkan sistem yang kuat ya, yang robust, yang memang sistemnya itu tangguh gitu ya, ini tidak cocok kita menggunakan increment model. Karena increment model ini kan kita buat dari fungsionalitas dasar atau core, inti dari fitur perangkat lunak yang kita buat itu apa. Nah, lalu setelah itu ditambahkan secara terus menerus gitu ya. Dan bisa jadi penambahan fiturnya ini ya, mungkin ketika kita akan menambahkan itu kurang cocok dengan desain pada fungsionalitas pertama ya. Istilahnya harusnya nggak bisa ya, tetapi bagaimanapun harus bisa gitu ya. Sama seperti bangun rumah ya. Bangun rumah yang model seperti ini bangunnya kecil-kecil dulu ya. Mungkin rumahnya bangun yang depan dulu ya. Baru yang belakangan, yang bagian belakang itu nanti-nanti ya. Nah, ketika membangun bagian belakang ya, dia tambahkanlah ruangan ya bagian belakang. Ini nggak support sebenarnya ya. Desain yang pertama itu dari rumah yang dibuat itu sebenarnya nggak support. Tapi ya harus bisa jadi gitu ya, maka dipaksakan gitu ya. Ya, maka dikatakan struktur sistem itu semakin lama cenderung menurun seiring bertambahnya penambahan baru ya. Increment tidak cocok untuk sistem yang besar, tadi sudah jelas ya, tidak cocok untuk sistem yang besar, kompleks, dan berumur panjang, di mana tim yang berbeda mengembangkan bagian sistem yang berbeda. Sistem yang besar membutuhkan kerangka kerja atau arsitektur yang stabil, dan tanggung jawab tim yang berbeda, yang bekerja pada bagian-bagian sistem yang perlu didefinisikan dengan jelas sehubungan dengan arsitektur tersebut, gitu ya. Jadi ini jelas tidak cocok untuk sistem yang kompleks, yang berumur panjang nanti akan dikembangkan lagi ya pada bagian sistem yang berbeda, gitu ya. Kapan menggunakan increment model ya? Saat mengembangkan non-large system ya, dengan tim lokal yang bekerja di lokasi yang sama. Jadi ini kebalikan dengan waterfall. Kalau waterfall kapan digunakan? Ketika menggunakan large system gitu kan, mengembangkan large system. Tapi kalau increment saat mengembangkan non-large system. Jadi sistem yang memang medium ya, yang menengah gitu ya, yang memang tidak besar cakupannya. Ketika sistem tidak memiliki atau kurang dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan atau keamanan, yang tidak ada hubungannya dengan faktor keamanan dan keselamatan. Digunakan sebagai platform untuk eksperimen dengan persyaratan dan desain sistem. Jadi kalau mau eksperimen, mau bikin apa gitu ya, kan kita kalau yang namanya belajar ya eksperimen mau buat mobil apps misalkan,
belum pernah buat ya, coba eksperimenkan. Tentu buatnya dari fitur yang kecil dulu ya, atau yang dasar mungkin yang perlu kita buatkan. Lalu setelah itu ditambah, dan akhirnya menjadi aplikasi yang lengkap. Oke, itu yang namanya increment ya, sudah jelas ya. Dilanjutkan dengan evolutionary model ya. Perangkat lunak atau sistem berkembang selama periode waktu tertentu. Persyaratan bisnis dan produk sering berubah seiring dengan perkembangan, membuat jalur lurus ke produk akhir menjadi tidak realistis. Waktu masuk market yang ketat membuat penyelesaian produk perangkat lunak yang komprehensif tidak mungkin dilakukan, tetapi versi terbatas harus diperkenalkan untuk memenuhi tekanan persaingan atau bisnis. Ya. Jadi intinya adalah ada tantangan di sini, waktu masuk target. Ya. Jadi kadangkala kejar-kejarannya dalam membuat perangkat lunak itu di sini. Ya. Jadi ketika kita ada kompetitor ya yang membuat aplikasi yang serupa, kita udah tahu ya ada kompetitor atau saingan bisnis yang membuat aplikasi yang sama. Ya. Nah, tinggal siapa yang masuk market lebih dulu gitu ya. Nah, disinilah perlu ya cepat gitu ya, perlu membuat perangkat lunak dengan cepat. Tetapi di satu sisi yang kita buat adalah perangkat lunak yang sebenarnya perangkat lunak yang memang harus bagus ya. Nah, disinilah muncul yang namanya evolutionary model ya, di mana perangkat lunak itu dikembangkan secara bertahap ya. Jadi versi terbatas dulu yang diperkenalkan ya. Jadi intinya saya dulu lah yang masuk market ya. Tak kenalkan versi terbatas dulu. Nanti kan upgrade bisa kita kerjakan di lain hari itu ya. Oke, produk inti atau persyaratan sistem dipahami dengan baik, tetapi detail produk atau ekstensi sistem belum ditentukan. Ya. Jadi kalau kita buat sistem ini kan kadang-kala kita sudah tahu ya intinya tuh produk bisa ngapain gitu ya. Nah itu yang kita buat dulu, sedangkan tambah-tambahnya nanti bisa disusulkan ya. Model proses yang telah dirancang secara eksplisit untuk mengakomodasi produk yang tumbuh dan berubah, bersifat iteratif yang memungkinkan untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Nah ini tadi masih ingat ya, ada yang namanya iteratif flow ya. Jadi di proses ya, di flow proses ya atau aliran proses itu ada yang namanya iteratif. Iteratif itu berulang ya. Iteratif itu berulang. Nah, disinilah yang diterapkan pada evolutionary. Ya. Versi awal dari sistem perangkat lunak, ya ini evolutionary model itu ada dua varian ya. Yang pertama adalah prototyping, yang kedua adalah spiral gitu ya. Kita lihat dulu yang prototyping ya. Jadi evolutionary ini konsepnya adalah software itu berevolusi ya. Nah, di sini ada teknik atau cara pembuatan software dengan menggunakan prototyping. Jadi prototyping ini adalah kita lihat adalah versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, mencoba opsi desain dan mencari tahu lebih lanjut tentang masalah dan mungkin solusinya. Oke ya. Oke, di sini ada perbedaan ya ketika kita memahami model prototyping dengan incremental. Jadi tadi kalau incremental ini kan juga dia itu dikatakan menggabungkan linear sequence dan prototyping gitu kan. Nah ini yang prototypingnya di sini. Linear sequence-nya tadi sudah dijelaskan bahwa segala proses dilakukan secara bertahap ya, step by step. Kalau ini harus selesai dulu proses ini baru melangkah ke proses selanjutnya. Nah itu linear gitu ya. Nah tadi incremental dulu ya biar tahu perbedaannya. Nah kalau yang namanya incremental tadi ada yang namanya linear ya, linear itu dan prototyping. Nah ini prototypingnya. Nah sebenarnya prototyping ini adalah teknik ya atau paradigma ya bisa disebut seperti itu dalam pembuatan perangkat lunak, gitu ya. Yang dimana kita membuat perangkat lunaknya itu dengan cara mendemokan konsep, ya. Mencoba opsi desain dan mencari tahu lebih lanjut tentang masalah dan kemungkinan
solusinya. Nah, biasanya yang model seperti ini ya, pengembangan software menggunakan prototyping itu untuk klien atau stakeholder ya, user yang memang dia tidak bisa mendefinisikan persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak dengan jelas, clear ya. Jadi dia tidak bisa ya, misalkan tolong dong buatin online shop gitu ya. Online shop yang seperti apa ya? Yes, kamu aja kan yang lebih tahu gitu kan ya. Nah, padahal kita butuh tahu apa yang dia mau kan gitu ya. Tapi karena dia nggak paham ya online shop seperti apa ya, menyerahkannya ke kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita membuat yang namanya prototyping. Membuat yang namanya prototype ya, dengan cara prototyping. Prototyping ini sebenarnya adalah suatu aksi gitu ya, membuat rancang bangun atau prototype yang nanti kegunaannya untuk kita demokan gitu ya. Kita demokan supaya kita tahu lebih lanjut tentang masalahnya ya, deskripsi yang dia inginkan dan solusinya seperti apa, dan mencoba opsi desain. Nah, itu adalah tujuan ya digunakannya suatu prototype gitu ya, sudah jelas ya. Sedangkan kalau incremental tadi ya, itu dia tahu ya kebutuhannya apa, dia tahu ya, tahu ya, incremental itu tahu ya kebutuhannya apa. Nah, disinilah eh, core ya atau produk inti itu dibuat ya. Jadi dia nggak akan bisa memilih ya core functionnya ya atau produk intinya kalau dia nggak tahu semua kebutuhannya gitu ya. Nah, jadi di incremental itu tahu ya kebutuhannya itu apa saja, itu dia tahu ya. Nah, dipilihlah ya core atau fungsional dasar yang akan dibuatkan terlebih dahulu. Dijalankanlah dengan linear sequence. Increment pertama core atau uh, fungsional yang dasar ini. Terus setelah itu tambahan-tambahan dan final product. Nah, kalau ini prototyping ini seperti itu, yang kita buatkan dulu prototipenya atau rancang bangunnya itu untuk menggali ya lebih lanjut tentang apa sih yang dimaui oleh si klien atau customer ya. Jadi untuk mendemonstrasikan. Jadi contoh kasusnya yang tadi ya. Jadi kalau pelanggannya itu dia tidak tahu seperti apa ya sebenarnya aplikasi online shop ya, diserahkan ke kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat prototype gitu ya. Oke, prototyping dapat digunakan untuk membantu perolehan dan validasi persyaratan dalam proses rekayasa persyaratan atau requirement engineering, mengeksplorasi opsi dan mengembangkan desain UI. Nah, di sini dalam proses desain. Jadi ini lengkap ya kalau kita membuat prototipe ini, kita dapat validasi persyaratan terkait dengan yang diinginkan ya atau yang dipersyaratkan oleh sistem ya, menurut klien kita itu seperti apa, kita dapat ya karena kita sudah perlihatkan prototipenya seperti apa, rancang bangunnya. Kita juga dapat eh, revisi ya, komentar dari desain yang kita buat pada desain UI. Dan di satu sisi kita juga bisa melihat dari sisi kelayakannya, kelayakan desain yang diusulkan untuk menjalankan pengujian, ya, back to back dalam proses pengujian. Jadi kan sekaligus dia mengecek ya layak enggak nih yang diusulkan. Oke, ini prototyping kita lihat ada communication, quick plan, modeling, quick design, construction of prototype, deployment, delivery, and feedback. Jadi komunikasi, quick plan. Jadi merencanakan dengan cepat, memodelkan ya pada desain dengan cepat. Construction of prototype yang dibangun adalah yang prototype ya. Jadi bukan construction sistemnya, tetapi konstruksi adalah prototype ya. Dimana prototype itu ya fiturnya apa yang ya tergantung demonstrasi kita nanti ya. Yang kita pahami seperti apa. Deployment, delivery, and feedback yang terakhir ya. Lalu dikomunikasikan lagi. Nah, ini secara berulang secara terus-menerus ya. Iteratif tadi disampaikannya. Communication menemui pemangku kepentingan, tentukan semua tujuan, garis besar di mana definisi lebih lanjut adalah wajib. Quick plan, iterasi prototipe direncanakan dengan cepat. Ya. Modeling quick design fokus pada representasi dari aspek sistem yang terlihat.
Construction of prototype, dah paham bahwa konstruksi prototype, deployment, delivery, and feedback, evaluasi oleh pemangku kepentingan dengan memberikan umpan balik yang digunakan untuk lebih menyempurnakan persyaratan. Nah, ada juga seperti ini, establish ya prototype objektif ya dengan prototyping plan ya. Define prototyping functionality dengan outline definition. Develop prototype, executable prototype, evaluate prototype, evaluation report ya. Jadi tujuan pembuatan prototype harus dibuat eksplisit sejak awal. Tujuannya apa ya? Garis besar atau outline ya, di sini outline garis besar. Putuskan apa yang akan dimasukkan dan sistem prototype apa yang tidak digunakan ya. Lalu pengembangan ya. Pengembangan prototype ya. Membangun prototype yang dapat dieksekusi di mana beberapa fungsionalitas keluar dari prototype. Jadi kita perlu juga ya mendefinisikan fungsionality prototype dengan membuat garis besar ya atau outline definition. Terus kita mengembangkan prototype ya, tentu yang kita inginkan adalah suatu prototype yang dapat di-executable. Terus saat evaluasi prototype kita mendapatkan pemahaman ya, kita mendapatkan evaluasi ya untuk memenuhi persyaratan dan memberikan pemahaman yang perlu dilakukan. Oke. Keuntungannya apa ya kita menggunakan prototype? Improve system usability ya. Jadi kemampuan untuk penggunaan kembali ya itu ditingkatkan, kecocokan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata pengguna ya. Karena pengguna berinteraksi secara langsung dengan prototype gitu kan dan mengomentari terhadap demonstrasi program yang dikerjakan. Improve design quality ya, terus improve maintainability, usaha pengembangan berkurang. Ya. Kekurangannya apa? Tidak mungkin atau sulit untuk menetapkan prototipe yang memenuhi persyaratan non-fungsional. Keamanan, ketahanan, keandalan itu sulit ya, karena tadi tambah-tambah terus ya, sesuai dengan komentar dari si user. Sebagian besar tidak berdokumen ya, atau tidak terdokumentasikan di setiap prosesnya. Sistem akan sulit dan mahal perawatannya ya, karena model tambah-tambah gitu kan ya. Nanti kalau ada maintain itu pasti sulit ya, dan tentu mahal. Standar kualitas organisasi biasanya santai gitu ya. Jadi yang model-model kayak gini ya, udahlah kamu buat dulu ya, buat dulu prototipenya seperti apa, nanti ketemu demo gitu kan ya. Nah biasanya organisasi seperti ini model organisasinya itu santai. Lalu jenis evolutionary yang kedua adalah spiral model. Evolutionary proses pengembangan bertingkat ya, menggabungkan keunggulan prototyping dan waterfall, memungkinkan dikembangkannya perangkat lunak secara bertahap dan cepat. Pendekatan yang cukup realistis untuk diterapkan pada pengembangan sistem perangkat lunak dengan skala besar ya. Jadi ini evolutionary model yang bisa diterapkan untuk sistem perangkat lunak skala besar, gitu ya. Ya, jadi kalau tadi prototyping ini punya kelemahan ya, yaitu tidak cocok untuk sistem yang besar tentunya. Nah, kali ini evolutionary model jenis spiral itu cocok untuk pengembangan skala besar. Nah, di sini kita lihat dimulai dari mana nih ya. Jadi ini seperti apa namanya? Obat nyamuk ya, obat nyamuk pernah lihat ya. Jadi muter-muter gitu kan ya. Ya, jadi kita lihat tadi di sini evolutionary model jenis spiral ini adalah pengembangan bertingkat ya, atau sebutannya ini pengembangan bertingkat. Ya, jadi memungkinkan dikembangnya perangkat secara bertahap dan cepat. Kita mulai dari yang paling dalam ya, yaitu adalah kita lihat di sini ada yang namanya, kita lihat requirement plan, life cycle plan-nya. Jadi perencanaan kebutuhan ya. Terus kita lihat di sini ada risk analysis ya. Jadi di setiap prototipe yang dimunculkan ya,
itu ada risk analisisnya. Jadi analisis resiko. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan perangkat lunak ini bisa dikatakan mampu untuk mengembangkan perangkat lunak dengan skala besar ya. Karena kalau skala besar kan kualitasnya harus bagus ya. Nah, beda dengan prototyping tadi, dia tidak ada jaminan kualitas, artinya risk analysis di setiap prototipenya. Nah, kalau di spiral ini ada risk analisisnya, ya. Jadi ada resiko, analisa resikonya untuk setiap prototipe yang dikembangkan. Gitu ya. Terus di sini risk analysis ya, prototype 2 ya, software requirement validation ya, terus ada deployment plan ya, terus ada juga integration and test plan ya, design PMV ini verification and validation, product design gitu ya. Jadi seperti itu ya, perjalanan dari pengembangan software pada model spiral ya. Jadi nanti di terakhir itu ada unit testing, integration testing, acceptance test, terus service gitu ya. Jadi ada tahapannya, determine objective, alternative, and constraint, ini menentukan tujuan, alternatif, dan batasan ya. Terus mengevaluasi ya, mengevaluasi alternatif, mengidentifikasi terkait dengan resiko, lalu mendevelop ya, mengembangkan, verify next level product ya, terus plan next fase ya. Ini yang dilakukan di spiral model. Keuntungannya sangat berpengaruh dalam membantu orang memikirkan iterasi dalam proses perangkat lunak, memperkenalkan pendekatan berbasis resiko untuk pembangunan. Kekurangannya jarang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak praktis, gitu ya. Jadi keuntungannya tadi ya, berpengaruh dalam membantu orang memikirkan iterasi, ya. Memperkenalkan pendekatan berbasis resiko untuk pembangunannya. Terus secara praktisnya itu memang jarang untuk digunakan ya pada pengembangan perangkat lunak praktis. Menurut keahlian penilaian risiko yang cukup besar, menuntut keahlian ya. Jadi di setiap prototipenya ada risk analysis. Jadi ini menuntut keahlian penilaian risiko yang cukup besar. Masalah akan dikelola jika risiko besar tidak ditemukan dan dikelola. Ya. Terus bagian yang terakhir adalah in agile view of process ya, hal yang masuk akal untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat pada jenis proyek perangkat lunak tertentu. Dapat memberikan sistem yang sukses dengan cepat dengan menekankan komunikasi terus-menerus, kolaborasi di antara para pengembang dan pelanggan. Menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan diikuti, mengurangi banyak pemodelan dan dokumentasi, menekankan kesederhanaan, simpel, dan pengembangan aplikasi yang iteratif atau berulang. Contoh pengembangannya adalah Extreme Programming, Scrum, dan Dynamic System Development Model. Oke, materi agile nanti akan disampaikan lebih lanjut di minggu ke-5. Yang jelas kita tahu bahwa ada dua jenis proses. Yang pertama adalah plan-driven process, di mana segala sesuatu direncanakan. Yang kedua adalah in agile proses ya. Oke, tadi sudah kita bahas soal proses. Lalu di sini ada tugas. Pilih salah satu model proses yang tepat ya, dan tulis atau jelaskan alasannya. Oke, di sini silakan dikerjakan. PT Indo Software diminta membantu membuat website untuk Departemen Pariwisata, gitu ya. Secara umum pihak 2 mengetahui informasi apa saja yang harus ditampilkan pada website. Akan tetapi bagaimana informasi itu ditampilkan, pihak 2 memerlukan bantuan dari pihak 1 termasuk dalamnya alur informasi. Nah, ini model proses apa yang paling tepat untuk PT Indo Software ya, jelaskan. Kedua juga sama, ketiga dan keempat. Oke, terima kasih ya, sekian atas materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.